Suara ketukan dari luar tak membuat lelaki yang terduduk di kursi kerja itu menoleh. "Tuan, saya telah membawa Nyonya Dahlia," kata si Kim dari luar pintu. "Masuk," perintah Geran dengan pandangan masih fokus menatap layar laptop. Dan sedetik kemudian pintu berbahan kayu jati pun terbuka lebar yang memunculkan 3 orang memasuki ruangan, yaitu Dahlia, Kim, dan Aster. "Silahkan Nyonya, duduklah dulu," kata Kim mempersilahkan dengan gerakan tangan. Dengan nurut, Dahlia dan anak bujangnya pun mendudukkan diri di sofa panjang, yang tentunya sorot mata mereka tertuju pada lelaki di ujung sana yang tampak sibuk dengan pekerjaan tanpa melirik ataupun menyapa padanya. Sampai dalam beberapa menit keheningan menyelimuti ruangan. Seiring udara sekitar terasa mulai mencekam oleh kegugupan dan kegelisahan yang dirasa kedua tamu tersebut. Tuan," Kim mencoba menegur sang majikan yang masih fokus dengan pekerjaan di laptop. Namun si Geran yang seakan tak menganggap ada orang lain di sana, dia tetap tak acuh dan terus bergulat dengan benda kotak di hadapannya. Apa dia akan terus mendiamkan mereka? Batin Kim merasa tak tega juga melihat raut muka Dahlia yang sudah sedikit pucat dan gelisah. "Tuan," panggil Kim lagi. Dan tetap saja Geran tak mengindahkan akan panggilan tersebut atau bahkan kehadiran mereka. Hela napas pelan Aster yang mulai jengah akan sikap kakak sepupunya itu. Dia menatap tajam ketidaksukaan. "Jika kau tidak akan bicara, maka kami akan pergi." "Aster," bisik Dahlia menegur. Geran yang tengah mengetik pun terhenti. Dia mendelik menatap tajam penuh permusuhan. "Siapa yang mengizinkan kau untuk memulai bicara? Kau sendiri yang mengundang kami kemari dan malah mendiamkan saja. Aku hanya mengundang Bibi, bukan kau keparat. Lalu, bukannya kau langsung mulai pada intinya?" "Aster, cukup, jaga bicaramu," bisik Dahlia memegangi lengan putranya berusaha menenangkannya. "Dia sudah merendahkanmu, mana bisa aku diam saja," kata Aster yang sudah dikuasai kekesalan. Hembusan napas panjang Geran mencoba tetap tenang walau darahnya terasa mendidih oleh amarah. "Baiklah, kau ingin langsung ke inti pembicaraan kan, Kim?" "Ya Tuan," jawab sigap Pak Kim. "Tunjukkan itu pada mereka." "Baik Tuan." Dengan segera Pak Kim mengambil berkas yang sudah disiapkan di atas meja kerja, lalu meletakkannya ke atas meja sofa hadapan para tamu. "Lihatlah, aku tidak akan menjelaskan karena kalian akan paham setelah melihat isinya," kata si Geran seiring raut muka dia berubah dingin. Walau sedikit ragu, Dahlia mengambil berkas tersebut dan mulai membuka lembar per lembar sehingga memperlihatkan isi berkas. Ini? Terkejut dia sampai kedua bola matanya melotot berbeda dengan si Aster yang hanya berwajah dingin. "Kau tidak akan menyangkal perbuatan bejatmu kan?" ucap Geran tersirat ancaman. Yang dibalas keterdiaman oleh si Aster yang sudah menundukkan kepala seiring tangannya terkepal menahan gejolak emosi oleh perasaan bersalah, marah, kesal, dan sakit. "Jawab, kenapa kau diam saja brengsek?" teriak Geran menambah suasana semakin mencekam tegang. Tiba-tiba Bibi Dahlia turun dari sofa dan duduk bersimpuh di atas karpet. "Mah!" terkejut Aster melihat sang ibu yang berlutut di bawah. Begitupun dengan Pak Kim dan si Geran yang melihatnya dibuat terkejut namun masih bisa mengontrol ekspresi. "Nak Geran, saya mohon, berilah kelapangan dada Anda untuk memaafkan kehilapan putra saya," mohon Bibi Dahlia dengan kening sampai menempel ke karpet. "Mah, tolong jangan begini. Bangun, Mah." Panik Aster memegang lengan sang ibu untuk membangunkan dari posisinya. "Diamlah Aster. Sebaiknya kamu juga meminta maaf atas kesalahan besarmu," ucap Bibi Dahlia yang tetap dalam posisinya bersimpuh. Sungguh drama seorang ibu. Batin Pak Kim merasa iba melihat adegan tersebut.
Geran yang menonton pun merasakan hatinya terenyuh tak tega karena teringat akan ibundanya yang selalu membela dia, walau dirinya melakukan kesalahan. Akan tetapi darah dalam tubuh Geran kembali mendidih saat bayangan wajah Liliana yang gelisah ketakutan terkilas jelas dalam ingatannya. Kau tahu akibat perbuatanmu itu. Setiap dia memejamkan matanya, selalu ada mimpi buruk yang mendatanginya. Bahkan dia selalu gemetaran oleh perasaan takut setiap aku menyentuhnya. Seberapa lama dia menahan ketakutan dan kegelisahan dalam hidupnya. Seberapa tertekannya dia saat harus menyembunyikan kejadian kejam yang dialaminya. Dan seberapa sakitnya dia karena tidak ada orang yang bisa menjadi tempat sandarannya. Setelah kau membuat dia menderita seperti itu, apa kau berhak menerima kata maaf darinya, ha? Apa kau tak merasakan sedikit pun rasa bersalah dalam hatimu setelah membuat hidup orang hancur atas perbuatanmu? Kau sungguh berhati iblis. Bagaimana bisa kau melakukan hal kejam begitu pada gadis muda yang baru menginjak remaja? Dahlia malah dibuat menangis mendengarkan pernyataan si Geran yang memang benar adanya. Namun Aster masih terdiam tertunduk, masih tak merespon untuk berbicara. Walau perasaannya sedang berperang oleh luapan emosi. Hela napas Geran sembari memijat pangkal hidung yang terasa pegal. Aku tak bisa memaafkan perbuatanmu. Apa dia merasakan penderitaan seperti itu? Celetuk Aster membuat semua orang langsung menatap ke arahnya dengan tatapan berbeda. Kau, maafkan aku. Sungguh, aku tidak tahu kalau dia akan mengalami penderitaan seperti itu. Cara-carawan Aster bernada berat dan bergetar, masih dengan kepala tertekuk sehingga tak terlihat jelas ekspresinya saat ini. Aku sudah bilang, tidak ada kata maaf untuk perbuatanmu. Seakan sudah tak mendengarkan suara sekitar dan telah hanyut dalam perasaan bersalah, Aster hanya menggumamkan kata, maafkan aku, Lili. Aku sungguh, maafkan aku. Nak Geran, tolong berilah pengampunanmu atas kesalahan putra saya. Saat itu, dia memang sedang terobsesi akan karya dari lukisannya. Sehingga pada saat melihat kecantikan Nak Liliana membuatnya buta dan nekat melakukan kejahatan. Mohon Bibi Dahlia dengan posisi masih berlutut di atas karpet merasa tertarik akan cerita kebenaran di balik insiden tersebut. Anda bisa duduk kembali, Bi, dan ceritakan kebenarannya tanpa ada yang kau tutupi lagi. Baik. Lemah Bibi Dahlia dengan tertatih bangkit dari duduknya dan pindah ke atas sofa. Sejenak dia menghela napas panjang sebelum memulai obrolan. Nak Geran pasti sudah tahu akan hobi yang selalu ditekuni oleh Aster sejak SD sampai sekarang. Melukis. Benar. Dan dia sangat menyukai untuk melukis hal-hal indah yang menarik di matanya. Dan saat dia menginjak sekolah menengah pertama, di saat itulah pertama kalinya dia diperkenalkan oleh Nak Agus kepada Nak Liliana. Pertama kali dia bertemu, Aster sudah terpana oleh kecantikan Nak Lili, sehingga terobsesi ingin melukis keindahannya. Dan Dahlia pun menceritakan panjang lebar kebenaran yang dia tahu tanpa terlewat sedikit pun. Sedangkan Geran dan Ki mendengarkan secara seksama.